Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada abang-abang ASLab mata praktikum pemrograman berorientasi objek semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami eh, dalam pembuatan aplikasi manajemen keuangan pribadi yang bernama Ismani. Tujuan kami adalah untuk membantu pengguna mengelola keuangan pribadinya secara sistematis dan efisien. Jadi, aplikasi kami ini menyediakan simplifikasi pencatatan keuangan. Jadi, pengguna bisa mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang dia miliki dengan mudah. Kemudian, kami juga menyediakan visualisasi keuangan dengan grafik dan bar chart dan yang lain-lain agar pengguna lebih mudah mengetrack keuangannya hanya dengan sebatas melihat visual saja. Kemudian kami juga menyediakan manajemen tabungan sehingga pengguna dapat em, menabung dengan sehingga pengguna dapat mencapai target tabungannya dengan lebih mudah. Kemudian kami juga menyediakan monitoring real time. Jadi kami selalu memberikan informasi keuangan yang up to date secara real time. Selanjutnya, untuk demo aplikasinya akan saya serahkan kepada Pak Rulian. Baik, di sini kami akan menjelaskan workflow dan juga fitur-fitur pada Ismani kami atau aplikasi kami. Pertama kita akan coba run. Nah, lalu di sini ada register dan juga masuk. Ini untuk bagi pengguna baru dan juga ini untuk yang sudah pernah register. Di sini kami akan mulai dengan masuk aja karena kami sudah pernah register sebelumnya. Untuk username-nya Caca dan passwordnya kami masukkan. Lalu akan ditampilkan login berhasil. Selamat datang Caca. Nah, di sini kami sudah pernah menambahkan pemasukan dan pengeluaran. Jadi di dashboard kami ini sudah ada semua rangkuman dari pengeluaran dan pemasukan juga tabungan yang sudah pernah kami lakukan. Misalnya di sini pertama ada log aktivitas terbaru. Di sini ada sekitar 15 log aktivitas terbaru di mana terdiri dari beragam jenis yaitu pengeluaran, tabungan dan juga pemasukan. Untuk keterangannya juga disediakan di sini yaitu untuk kategorinya dan juga catatan tambahannya. Misalnya untuk kategori lainnya itu ada tambah RAM laptop dan untuk tabungan itu misalnya goalnya itu adalah untuk beli laptop baru. Nah, di sini juga dijelaskan udah berapa persen targetnya dari berapa persen yang tercapai dari target yang seharusnya. Dan untuk statusnya itu jika aktif berarti dia masih digunakan ataupun masih menabung untuk itu. Kalau udah selesai berarti goalnya itu udah tercapai. Nah, misalnya di sini goalnya itu udah 101,0%. Untuk jumlahnya itu juga jumlah yang udah dimasukkan. Nah, di sini juga ada ringkasan keuangan untuk per tiap bulan. Misalnya kita juga mau coba untuk bulan Mei di tanggal 6. Nah, di sini ada pemasukan sekitar 15 juta dan pengeluarannya 0. Dan saldonya juga dibuat 15 juta. Dibuat warna hijau karena kita masih surplus. Kalau misalnya dia tidak surplus maka akan warna merah. Lalu di sini ada kelola transaksi dan juga kelola tabungan. Pertama kita akan masuk ke kelola transaksi yang akan dijelaskan oleh Desi. Kita masuk ke kelola transaksi. Di sini langsung masuk ke daftar transaksi yang terdiri dari chart dan juga terdapat tabel yang berisi dari tanggal, pendapatan, pengeluaran, kategori, catatan, dan total dari transaksi yang pernah dibuat. Lalu ada fitur cari. Contohnya misalnya kita buat beli, maka ketika sudah mengetik beli, maka akan menghasilkan bagian transaksi yang terdapat kata beli. Kemudian ada juga filter pengeluaran dan pemasukan. Nah, di sini langsung difilter untuk pendapatan. Dan di sini juga terfilter untuk pengeluaran. Kemudian bisa edit. Maka nominalnya akan terperbarui. Lalu ada fitur hapus. Maka transaksi akan terhapus dan juga chartnya akan diperbarui. Nah, jika ingin tambah transaksi, tekan tombol tambah transaksi. Maka akan tambah ke tabel daftar transaksi dan chart juga akan terperbarui. Selanjutnya akan terdapat aktivitas terbaru di mana hiburan, nonton bioskop, termasuk jenis pemasukan beserta jumlah dan tanggalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tabungan yang akan dijelaskan oleh Karisa. Baik, untuk di kalau tabungan ini kita bisa menambahkan tabungan untuk sesuatu yang kita ingin capai. Di sini tampilan awalnya itu adalah tabungan-tabungan kita saat ini atau yang sudah selesai. Kita bisa coba tambah, klik button tambah. Oke, dan statusnya aktif dan di sini kita bisa lihat juga progress review-nya. Progress review ini kira-kira jumlah saat ini itu sudah berapa persen dari target yang ingin kita capai. Dan ini statusnya masih dalam progress. Kita simpan.
maka dia akan tampil, tabelnya juga diperbarui berdasarkan target yang baru kita tambah. Kita bisa coba cari nama target, maka dia langsung muncul tabungan haji. Nah, misalnya kita ingin memperbarui juga, boleh ditekan satu target. Baik, kita akan coba untuk perbarui salah satu target, misalnya jilid baru, kita ingin perbarui nominalnya, langsung diketikkan saja nominal yang ingin kita tambah. Ketika diperbarui, jumlah saat ininya bertambah jadi 350.000. Boleh di hover bagian progress bar-nya. Nah, di sini juga terlihat bahwa progres kita ternyata sudah 70% dari target kita, dan sisa berapa lagi? Sisa 150.000 lagi. Baik, selanjutnya boleh kembali ke dashboard. Dan di log activity juga akan muncul tabungan. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba keluar dari aplikasinya. Akan ada pop-up apakah Anda yakin ingin keluar, dan dia akan keluar dari aplikasi, dan dia tidak langsung menutup window-nya kecuali memang kita mau menutupnya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan di mana digunakan 3 pilar pemrograman berorientasi objek digunakan di dalam codingan kami. Untuk encapsulation, kita bisa lihat di dashboard controller. Oke, di dashboard controller ini kita ada sangat banyak private field ya, yang dimana ini membuat field-field kita itu nggak bisa diakses langsung dari luar kelas, dan data internal kelas itu terlindungi dari akses eksternal yang mungkin nggak diinginkan. Hanya akses ke data melalui metode yang udah kita buat yang bisa digunakan. Selanjutnya mungkin untuk encapsulation ini bisa dilihat di semua controller yang ada dan di field-field lain. Soal yang sama dia logikanya semua. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa ke inheritance. Oke, selanjutnya kita masuk ke inheritance. Inheritance mungkin bisa dilihat dari user DAO. Ini di user DAO ini kita punya kelasnya, kemudian dia akan diimplementasikan di user DAO im. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dia diimplement dari user DAO yang tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa ke polymorphism. Di polymorphism itu sangat banyak penggunaannya di codingan kita. Salah satunya kita biasa menggunakan metode override, di mana setiap implementasi ini tuh ada behavior yang beda-beda. Jadi tergantung runtime kita bisa menentukan implementation mana yang mau dipanggil. Kemudian kita bisa juga lihat di event handler-nya di button-button. Oke, jadi di button-button ini kita tuh semua pakai metode. Metode itu kan event handler yang sama gitu kan dia signature-nya, tapi implementasinya tuh beda-beda. Jadi runtime-nya itu akan pakai polymorphism untuk manggil handler yang tepat. Begitu juga untuk implementasi lainnya seperti di alert juga biasa menggunakan polymorphism. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya untuk Abang Aslab sekalian. Kami berharap proyek kami ini dapat diterima dan dinilai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.